Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi hari ini kita masuk ke selang kepercayaan tapi bukan rataan. Yang kita bahas terkait proporsi. Nah, proporsi ini sebenarnya fokus pada atau akan dicari selang kepercayaan untuk P atau proporsi, sebutkanlah peristiwa sukses dalam populasi dengan tingkat kepercayaan atau 1 minus alfa berdasarkan sampel ukuran N. Jadi proporsi ini ya sama kalau kita punya satu total, proporsinya berapa ya, proporsi itu merupakan bagian atau part ya dari keseluruhan ya, kita bisa katakan demikian. Nah, untuk rumusnya itu Anda bisa lihat, rumusnya itu P atau probabilitas. Jadi di sini ada, kalau Anda perhatikan baik-baik, ada dua jenis ya, P besar atau P kapital dan P kecil. Kalau P besar itu menggambarkan probabilitas ya atau peluang. Sedangkan P kecil itu yang menggambarkan proporsi ya. Terus dalam konteks ini kan terkait proporsi. Kemudian menggunakan uji Z ya, Z alfa per 2. Kemudian kita menggunakan akar di sini ya, akar P 1 kurang P bagi N. Gitu. Dua sisi Anda lihat sama di sini, kecuali sisi sebelah kiri dan kanan ini bedanya di tanda tambah dan tanda kurang, itu saja. Kita masuk ke soalnya. Untuk menguji kesuksesan suatu produk, seorang manajer produksi melakukan penelitian terhadap barang yang diproduksinya. Dan untuk keperluan tersebut selanjutnya diambil sampel secara acak sebanyak 230 unit. Oh iya, satu lagi bahwa di proporsi ini tidak mengenal sampel besar, sampel kecil. Dia semuanya menggunakan uji setnya. Ternyata dari produk sebanyak itu 54 unit dikategorikan gagal. Nah, di sini diminta estimasilah atau kita duga dengan selang kepercayaannya terhadap produk gagal dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Oke, dari sini kita coba menjawabnya ya. Oke. Nah, di sini ya, seandainya X menyatakan banyaknya produk gagal, maka dari sampel sebanyak N, sebanyak 230 tadi, X atau yang dinyatakan gagal ada 54. Ya, berarti probabilitas ya, produk tersebut itu gagal atau cacat, katakanlah tidak diproduksi dengan baik, adalah senilai 0,235. Dari mana ini Pak? 0,235 itu dari 54 produk cacat tadi atau produk yang gagal dibagi total keseluruhan produk. Nah, ini karakteristik dari probabilitas ya, karena kan probabilitas punya nilai dari 0 sampai dengan 1. Terus kita masuk ke Z alfa per 2. Nah, tadi di soal dia minta hitunglah atau estimasilah selang kepercayaan dengan ya, selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini sebesar 90%. Ya. Selang kepercayaan 90%. Nah, kalau selang kepercayaan 90%, itu kalau kita ubah ke desimal kan jadi 0,9. Berarti kalau alfanya atau tingkat kesalahan yang kita perbolehkan itu senilai 0,1 atau 10%. Ya. Bisa paham ini sampai sini? Bisa, Pak.
Oke, kita lanjut. Ini kan sama saja kayak yang lalu toh, yang kemarin. Nanti dirumus saja paling yang berbeda. Terus kita cari nilai Z-nya dengan cara luas setengah kurva dulu, 0,5 ini. Kita kurangkan dengan alfa. Tapi alfa yang sudah bagi dua. Nah, kalau alfa saja kan 0,1. Ya, kenapa alfa per 2? Tadi di rumusnya kan. Kan rumusnya Z alfa per 2. Berarti alfanya kita bagi 2 dulu. Nah, 0,1 kalau kita bagi 2 hasilnya ini 0,05. Maka kita kurang sudah luas setengah kurva normal ini 0,5. Kita kurangkan dengan alfa per 2 atau 0,05 dalam kasus ini. Kita dapatkan 0,450. Kenapa perlu tambah 2 nol? Ya karena di kurva atau tabel normal biasanya ada 4 angka di belakang koma. Ini dia. 0,4500. Ya, tidak ada, tapi di sini yang ada 0,4495 dan 0,4505. Ya, itu ada di antara 1,64 dan 1, sorry, 1,64 dan 1,65. Dan di sini kita pembulatan saja kita pakai 1,64. Atau boleh juga kalau Anda mau ini bagi dua ya. 1,64 tambah 1,65 lalu dibagi dua untuk dapat nilai tengahnya. Bisa juga begitu. Kalau Anda mau pakai 1,65 juga boleh. Intinya berada di range itu. Ya. Terus kita masukkan ke rumus ya. P sama dengan 0,235 dikurangi 1,64 dikali akar 0,235 dikali 1 kurang 0,235 dia dibagi N atau 230. Sisi sebelahnya juga sama, hanya saja saya bilang yang membedakan sisi kiri ini tanda min, dia kurang, lalu sebelah kanan tanda plus, proporsinya dijumlahkan. Kiri proporsinya dikurangkan. Bersama dengan 0,90 atau selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan pada estimasi ini. Terus kita hitung dari yang akar dulu. Ya. Coba Anda hitung. 1 kurang 0,235. Dapat nilai berapa? Selesaikan dulu yang dalam kurung itu. 0,765. 0,765. Kemudian kita dari depan 0, atau 0,765 tadi dikali dengan 0,235. Dapat berapa hasilnya? 0,197. Berapa? Satu-satu aja. 0,179775. 0,17 9775. 9775. Oke. Hasil itu kemudian dibagi dengan N atau dibagi dengan 230. Dapat berapa? 0,007 dan selanjutnya Pak. Berapa? 0,007. 7. Oke. Terus akar. Hasil tersebut di akar. Atau sama saja kalau akar dengan pangkat setengah juga boleh. Sama. Ada akar hasilnya berapa? 0,007 sekian tadi di akar dapat berapa? Ayo.
Halo, satu kelas ini bagaimana ini? Tidak ada yang pakai kalkulator juga ini. Akar 0,007 berapa ini? Nol koma nol dua tujuh sembilan lima tujuh enam lima tiga tujuh. Oke. 0,02795 berapa tadi? 76537. Oke. Baik. Kemudian hasilnya itu dikali dengan 1,64. Baik sisi kiri maupun sisi kanannya. 0,02795 sekian 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 yang kalian hitung. Taruh semua angka ya, jangan dibulatkan terlebih dahulu. Lalu dikali 1,64. Dapat berapa? 0,0458505521. Oke, lalu sekarang ketika dapat hasil, probabilitasnya atau 0,235 kita kurangkan dengan hasil tersebut. Dapatkah 0,189 sisi kiri? Nol koma 1891494. Oke. Kemudian sisi yang sebelah kanan dijumlahkan 0,35 ditambah 0,045 sekian sekian sekian. Ini mungkin karena sudah dibulatkan ya, jadi nilainya seperti ini. Dapat berapa? Dapat berapa? Tinggal jumlah saja. 0,42414944. Berapa? 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 0,42. Hah? 42? Bagaimana itu? 0,235 ditambah 0,0. Masa jadi 0,2800838. Oke, dibulatkan ya. Oke, maknanya apa? Pada tingkat kepercayaan 90%, dugaan selang kepercayaan proporsi produk gagal sebanyak atau senilai 0,189 sampai 0,280. Oke, silahkan dicatat dulu. Atau sudah dicatat tadi supaya kita pindah soal berikutnya. Belum, Pak. Oke, Belum, Pak. silahkan dicatat.
Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Kita sekarang masuk ke beda proporsi dua populasi. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang dua rataan, hanya saja di sini yang kita bahas perbedaan antara dua probabilitas atau dua porsi. Nah, di sini yang beda kalau kita perhatikan ya di sini ada selisih antara proporsi 1 dan proporsi 2. Bukan proporsi, probabilitas. Probabilitas 1 dan probabilitas 2. Kalau P kecil ini yang simbolnya proporsi. Kemudian masih sama Z alfa per 2, dia juga tidak ada perbedaan untuk sampel besar, sampel kecil, dan juga cari simpangan baku. Dan di sini rumusnya ini varian, tapi kalau mau cari simpangan baku kan tinggal pakai akar aja. Kemudian di sini perlu PP bar atau proporsi rata-rata kita perlu juga. Nah, kalau tidak ketahui kita pakai rumus ini. Ya, ada rumusnya. Saya pikir ini kan sudah ada di classroom ya, Anda harusnya sudah catat sebelum kelas kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke soal ke-6 ya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kaum laki-laki dan kaum perempuan mempunyai pendapat yang tidak berbeda terhadap suatu nilai budaya tertentu. Dari sampel acak sebanyak 150 orang laki-laki dan 100 orang perempuan yang diteliti, ternyata 120 orang laki-laki dan 70 orang perempuan menerima nilai budaya tersebut. Tentukanlah serang kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsi laki-laki dan perempuan yang menerima nilai budaya tersebut. Nah, kita coba selesaikan. Nah, yang perlu kita ketahui di soal itu yang pertama N-nya dulu. Ya. N. Nah, di situ jumlah sampel laki-laki ada berapa? Di soal 150. Oke, terus jumlah perempuannya? 100. Oke, terus yang percaya atau yang yakin dengan budaya tersebut untuk laki-laki berapa? 120. 120. Terus untuk yang perempuan? 70. 70. Terus kita hitung probabilitas. Ya. Nah, dapatnya dari mana? Ya, dari angka 120 dibagi 150 totalnya untuk laki-laki. Jadi 120 bagi 150 setara sama dengan 0,8. Itu juga yang perempuan 70 per 100 atau dapat 0,7 ya. Lalu tingkat kepercayaan dalam estimasi ini berapa persen tadi? 95%. 95%. Nah, berarti lawannya alfa itu 5% ya, atau 0,05. Lalu alfanya dibagi 2. Alfa per 2 atau 0,05 bagi 2, hasilnya 0,025. Lalu kita masukkan ke rumus 0,5 dapat dari setengah luas kurva dikurangi 0,025. Kita dapat 0,475 ya, tambah 01 ya, karena di tabel Z itu ya ini membutuhkan 4 digit. Kita masukkan 0,4750. 4750 ini. Berarti 1,9 berapa ini hasilnya? 1,96. 1,96.
Oke. Terus kita masukkan ke sini nilainya Z alfa per 2 1,9. Oke, sekarang kita cari variansnya. Simpangan bakunya. Cuman kita carinya dari P bar ya. P bar sama dengan 150 dikali 0,8 ditambah 100 jumlah yang perempuan tadi kali 0,7. Kemudian dibagi 150 tambah 100. Nah, kita kerjakan dulu. 0,8 kali 150 berapa? $120. 120. Oke. Kemudian 0,7 kali 100. 70, Pak. 70. Oke. 120 ditambah 70 dapat 190. Dibagi 150 tambah 100 berarti 250. 190 ini yang di atas ini dibagi dengan 250 berapa? 0,76. 0,76. Oke. Terus kita masuk sudah ke rumusnya, ini pakai varians dulu, nanti baru hasil akhirnya akarnya kita pindah ruas ya, sehingga jadi kuadratnya pindah ruas jadi akar. Masukkan ya 0 P topi tadi 0,76 dikali 1 kurang 0,76 dibagi 1 bagi 150 ditambah 1 bagi 100. Kita kerja dulu yang dalam kurung ini. 1 kurang 0,76 dapat berapa? 0,24. 0,24. Oke. Kemudian yang dalam kurung berikut 1 per 150. 0,00667. Terus sebelahnya 1 per 100. 0,01. 0,01. Oke. Kemudian dua hasil tersebut dijumlahkan. Antara 0,01 dan 0,0 berapa tadi? Coba jumlahkan. Jadi 1 per 150 ditambah hasil 1 per 100 tadi. 0,016667. 0,16667. 6667. Oke. Sekarang yang dari depan ini kita kali dulu. Yang 0,24 kita kali dengan 0,76. 0,1824. Oke. Lalu 0, berapa tadi? 81 ya? 1824. Oke. Itu kita kali dengan hasil yang sudah didapat yang di kurung besar. Dapat berapa? Atau kalian ada catat ya sambil saya jelaskan ini. Jadi tidak fokus menghitung. Kalau saya sementara suruh menghitung, hitung dulu ya, jangan dicatat. Nanti bingung nanti. Dapat berapa?
Halo, dapat berapa ini? 0,0030 40 0001. Oke. Lalu hasil tersebut diakar. Kan pindah ruas ini ya. Diakar atau Anda pangkat setengah juga boleh. Dapat berapa? 0,055136 dan seterusnya. Oke, baik. Nanti di jawaban, kalau Anda kerja jangan bilang begitu ya. Tulis angkanya. Oke, lalu kita masukkan ke rumus. Rumus proporsinya. P1 kurang P2 atau probabilitas laki-laki dikurangi probabilitas perempuan 0,8 dikurangi 0,7 dikurangi Z alfa per 2 1,96 dikurangi simpangan baku antara probabilitas 1 sampai probabilitas 2 0,0551 ya. Lalu sisi sebelahnya juga itu tanda tambah ya, sebenarnya sama aja. Lalu kita selesaikan dulu ya. 0,8 dikurangi 0,7 hasilnya 0,1. Lalu 1,96 kita kurangkan dengan dikali dengan 0,0551. Dapat berapa ini? 1,95 dikali dengan 0,0551. 0,107996. Oke. Terus 0,1 dikurangi hasil tersebut berapa? Apakah dapat minus 0,007996? Minus 0,007996. Oke. Sisi sebelah kanannya 0,1 ditambah dengan hasil tersebut. Apakah hasilnya 0,207996? Ya, hasilnya itu ya. 0,2. Halo. Kelas B ini tidak cekatan betul. Tenang, lam-lam. Dapat berapa itu hasil jumlahnya? Ya, sama Pak. 0,20799. Oke. Itu artinya pada tingkat kepercayaan 95% diduga beda proporsi laki-laki dan perempuan yang menerima nilai budaya tersebut adalah minus 0,007996 sampai dengan 0,207999. Oke, mau dicatat dulu? Mau Pak. Oke, silahkan dicatat.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ini dia tidak kasih tahu apapun yang kita sudah pelajari sebelumnya, mulai dari satu rataan, dua rataan, ya, sampel besar, sampel kecil, maupun proporsi, satu proporsi dengan beda proporsi tadi. Nah, sekarang dari sini, latihan ini, nomor 1, ini masuk kategori mana ya? Dari 36 alumni angkatan tahun 2006 STZ yang hadir dalam acara reuni, diperoleh data bahwa banyaknya anak yang dimiliki alumnus tersebut adalah rata-rata 2,6 dengan simpangan baku 0,3. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk rata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh semua alumni tersebut. Oke, dari sini ini soal karakteristik yang mana? Satu rataan, dua rataan, sampel besar, sampel kecil, atau proporsi? Satu proporsi atau beda proporsi? Coba. Ada yang mau kasih pendapatnya, silahkan. Saya, Pak. Ya, Febrian. Untuk selang kepercayaan untuk kerataan satu populasi, Pak. Kenapa? Lihat dari mana bahwa ini adalah soal untuk satu rataan. Pertama, dari mana? Loh, Febrian diam sudah. Ditanya kenapa dia? Simpangan baku, Pak. Ya, yang dua rataan juga ada simpangan baku. Dia kan kasusnya di sini hanya satu, toh tidak ada perbandingan. Nah itu kuncinya di situ. Ya. Kalau misalnya beda rataan kan biasanya alumni angkatan 2006 dan angkatan 2007. Terus rata-ratanya dan simpangan bakunya biasanya ada 2. Kalau beda rataan. Tapi kalau ini kan satu saja itu. Terus ini menggunakan sampel besar atau sampel kecil? Sampel besar. Sampel besar. 36 ya, di atas 30. Oke, berarti di sini diketahui apa saja kalau begitu? N sama dengan 36. N-nya 36. Oke. X bar 2,6. X bar 2,6. S sama dengan 0,3. S 0,3. Terus simpangan baku. Selang kepercayaan. 1 minus alfanya. 0,01 dibagi 2, 0,005. Itu alfa. Saya tanya selang kepercayaan. Tingkat kepercayaannya. 9%. 99%. Berarti alfanya 0,01. 0, baik. Terus nanti Anda silakan kerjakan ya selama 1 tahun ini di catatan Anda masing-masing ya. Kemudian nanti akan dicek waktu kita evaluasi akhir semester. Ya, catatan Anda semua akan dicek. Terus berikutnya latihan soal kedua. Petani A dan petani B menanam jenis jagung yang sama. Ada 180 petak tanah yang kondisinya sama. Petani A menanam 100 petak dan petani B menanam 80 petak. Petani A mendapatkan hasil panen rata-rata 84 karung setiap petak dengan standar deviasi 5 karung. Sedangkan petani B
mendapatkan hasil rata-rata setiap petak 80 karung dengan standar deviasi 6 karung. Nah, tentukanlah selang kepercayaan 90% berbeda rata-rata hasil panen per petak petani A dan petani B. Dari soal ini masuk kategori mana ini? Coba lihat catatan. Karakteristiknya mana ini? Beda rataan dua populasi, Pak. Beda rataan dua populasi. Sampel besar, sampel kecil. Yang besar. Sampel besar, ya. Kenapa demikian? Karena itu 100 dan 80. 180 itu terkategori E-nya besar. Ya. Kemudian kenapa rataan? Ya karena di sini ada rata-ratanya. Ya. Ada rata-ratanya. Nah, standar deviasi. Nah, kalau sudah begini ini pasti itu contoh soal beda rataan. Jadi nanti ya terus kita masukkan diketahui berarti X bar petani A. Berapa? 84. Kalau X bar B 80. Oke. 84 X bar untuk petani B 80. Simpangan baku Untuk petani petani A, 5, petani B 6. petani B. Terus apa lagi? 1 minus alfa ya. Berapa? Selang kepercayaannya 90%. 90%. Atau 0,9. Terus alfanya berarti 0,1. Oke. Ya, ini juga Anda kerjakan di catatan Anda. Jadi banyak sekali ya yang harus di tahun depan di tanggal berapa kita evaluasi akhir semester itu perlu Anda siapkan ya. Perlu Anda siapkan. Oke. Terus oke, yang berikut tugas ke-8 ya. Coba saya jangan lupa tugas ke-8 ini ada sekitar berapa nomor ya? Oke, tugas ke-8 kelas B itu kumpul di tanggal 5 Januari 2022. Di sini ada 9 nomor kalau tidak salah ya. 9 nomor Anda kerjakan keseluruhan 9 nomor dan dikerjakan secara kelompok ya. Ini dikerjakan secara kelompok yang sudah diberikan. Jadi kelompoknya adalah kelompok yang sudah kita bagi atau saya bagi waktu kerja evaluasi akhir semester. Biar chemistry-nya Anda makin dapat ya. Kemudian tulisnya di kertas folio bergaris ya. Ya, seperti tugas-tugas sebelumnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Untuk tabel T-nya nanti Anda bisa lihat di Google Classroom ya. Sudah saya kasih bukunya bagian appendix, bagian lampiran bawah itu ada tabel T, tabel Z, tabel binomial, ada semua. Distribusi Poisson itu ada semua. Jadi Anda bisa cek di satu buku itu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Ada yang ingin Anda tanyakan, saya persilakan. Oke, absen juga sudah. Kalau tidak ada, saya matikan
rekaman.